Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Tasya Lutfiah dengan NIM 0104201030 dari jurusan Manajemen Dakwah A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan dengan dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Fahran Haikal STP MM. Yuk kita simak videonya. Manajemen sumber daya manusia adalah alat manajerial yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah mengatur, mengkondisikan para bawahannya agar batin dan rohaninya merasa nyaman dalam mengelola organisasi sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. Dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan kontribusi atau sumbangsi terhadap tujuan sekolah, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif atau demi keselamatan individu, sekolah, dan masyarakat. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan mencakup hal-hal: 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Analisis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Orientasi, penempatan, dan penugasan. 6. Kompensasi. 7. Penilaian kinerja. 8. Pengembangan karir. 9. Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 10. Penciptaan mutu kehidupan kerja. 11. Perundingan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 12. Riset tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan 13. Pensiun dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Peran manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan ada 3, yaitu peran administrasi. Peran ini berfokus pada bagian data seperti proses penyimpanan data serta dokumen pegawai. Peran kedua adalah peran operasional, peran yang bersifat taktis, seperti saat proses lamaran kerja, pengadaan seleksi, wawancara, pelatihan dan pengembangan, serta sistem kompensasi. Peran ketiga adalah peran strategis. Peran ini lebih terhadap organisasi dalam menekan orang-orang bawahannya, karena sumber daya manusia sangat penting dan investasi terhadap organisasi tersebut. Fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan ada 6. Yang pertama, merencanakan sumber daya manusia yang diperlukan di lingkungan pendidikan. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian yang berada di lingkungan sekolah. Ketiga, pengupahan tunjangan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Keempat, menilai dan mengembangkan kinerja karyawan yang ada di lembaga pendidikan. Kelima, memberikan kesempatan dalam pelatihan yang bertujuan mengembangkan sekolah. Dan yang keenam adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan ada 4. Yang pertama, tujuan personal. Bagi diri pendidik, tujuan personal dapat ditunjukkan bahwa saat ia bekerja itu untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, secara jangka panjang, ia bekerja di bidang pendidikan karena dilandasi oleh motivasi yang didorong oleh suatu keyakinan. Tujuan kedua adalah tujuan fungsional. Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah memelihara dan memfasilitasi agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai tugas dan fungsinya. Tujuan ketiga adalah tujuan organisasisional. Tujuan organisasisional manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang terkait dengan keefektivitasan organisasi. Tujuan organisasional ini tercermin dari pencapaian kinerja dan produktivitas organisasi tersebut. Tujuan terakhir adalah tujuan masyarakat.
Tujuan manajemen sumber daya manusia dalam bidang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu, tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan, sekolah, dan masyarakat yang dilayaninya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.